Hai teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang baru mulai hendak menanam dan hendak menanamnya di polybag seperti ini, lalu bingung mau pakai yang ukuran berapa. Karena banyak sekali ya ukuran polybag itu, dari yang kecil sampai yang gede banget. Pada video kali ini saya hendak men-share hasil dalam menggunakan berbagai macam ukuran polybag. Dengan menggunakan bibit yang saya semai bersamaan, jadi umurnya bisa dibilang sama, walaupun kadang-kadang kan ada yang pecah berinya duluan. Dan setelah dia cukup pindah tanam, saya pindahkan ke polybag dengan ukuran yang berbeda-beda. Yuk mari kita mulai, dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, ini adalah pohon tomat mutiara yang umurnya sudah sekitar 1,5 bulanan dan saya taruh di polybag yang kecil ini. Seperti teman-teman lihat sendiri, di sini pertumbuhannya berjalan dengan baik. Ini menggunakan polybag yang diameter lebarnya itu kurang lebih 8, ya hampir 9 cm. Nah, kita bandingkan dengan yang agak besaran sedikit. Nah, seperti teman-teman lihat, umurnya sama, tapi tingginya bisa beda banget. Ini menggunakan polybag yang diameternya kurang lebih 12-13 cm. Seperti teman-teman lihat di sini juga, bukan hanya tingginya saja yang lebih tinggi, akan tetapi batangnya pun jauh lebih besar dibandingkan yang tadi ukurannya 9 cm. Lalu berikutnya dengan polybag yang lebih besar. Ingat ya teman-teman, ini umurnya sama semua. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok yang lebih kecil tingginya lebih tinggi dibandingkan yang lebih besar ini? Cuma kalau di zoom sedikit diperhatikan, nah, seperti teman-teman lihat sendiri, batangnya jauh lebih besar, dan bukan hanya itu aja, daunnya pun jauh lebih besar walaupun tingginya dia kalah. Ini menggunakan polybag yang ukurannya kurang lebih antara 16-17 cm lebarnya, bukan tingginya. Oh ya, perlu diingat juga, semakin lebar artinya juga dia semakin tinggi. Dan kalau dipikir lagi, ya cuma 4 cm bedanya, tapi ternyata hasilnya bisa beda sekali ya teman-teman. Lalu berikutnya, tentunya dengan yang lebih besar lagi, ini dia. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, perbedaannya jauh sekali. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini umurnya sama, perawatannya juga sama, artinya diberi pupuk juga. Tapi seperti teman-teman lihat, bisa kayak langit dan bumi bedanya. Nah, ini menggunakan polybag yang lebarnya, seperti teman-teman lihat sendiri, itu cuma 18 cm, tapi bedanya bisa sampai segitu. Ya tentunya tadi makin lebar, tingginya juga beda ya teman-teman. Lalu berikutnya, saya ada tanaman yang usianya kira-kira 3 minggu lebih muda, tapi saya langsung pindahkan ke polybag yang jauh lebih besar lagi dibandingkan yang 4 tadi. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, itu tingginya hampir menyerupai yang 2 minggu lebih tua. Nah, kalau misalnya ditaruh di bawah itu bisa lihat, malah kemungkinan malah yang di lebih besar ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang kecil tadi itu.
Penyebabnya tentu saja kalau di tempat yang kecil ini perkembangan akarnya jadi terhambat. Jadi kan kalau tanaman tambah besar, bukan hanya batang dan daunnya saja yang tambah besar, tapi akarnya juga tambah panjang. Jadi dia kayak sesek gitu ya teman-teman. Coba bayangin misalnya teman-teman tidur di sofa, terus ya disetrap misalnya suruh tidur di sofa, baru geser sedikit udah jatuh gitu kan. Nah kalau tidur di tempat tidur yang luas kan bisa guling-guling kemana-mana gitu. Wih lega, ore, akhirnya bisa tidur dengan nyaman dan juga tumbuh lebih besar. Ya kira-kira gitulah ya. Ini juga berlaku untuk berbagai macam tanaman ya teman-teman, terutama yang hortikultura seperti cabai ini. Ini saya pindahkan ketika dia sudah cukup umur ke polybag yang besar pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Dan sekarang dia sudah sebesar ini. Nah ini saya ambil barusan sekarang, ini tanggal 20 Oktober ya teman-teman. Jadi sekitar 17 hari kemudian dia sudah sebesar ini. Seperti teman-teman lihat sendiri, pertumbuhannya buat saya sih ini termasuk pesat ya. 17 hari kemudian, jadi ini sweet 7 day mungkin ya namanya. Akan tetapi bukan berarti kalau ditaruh di tempat yang kecil ini tanaman tidak bisa menghasilkan buah ya teman-teman. Seperti ini adalah cabai. Nah itu ada buahnya. Walaupun cuma secuil, ya tadinya ada banyak cuma udah diambilin gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Seperti teman-teman lihat tetap bisa berbuah. Batangnya pun bertumbuh dengan baik dan besar asal dirawat dengan baik juga. Cuma kalau dibandingkan dengan saudaranya juga yang saya taruh di pot yang lebih besar, nah mirip seperti yang terjadi pada tomat tadi. Nah teman-teman, dari sini semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran hasil yang bisa didapatkan dalam menggunakan polybag yang ukurannya berbeda-beda. Dan ini nggak ada yang salah ataupun nggak ada yang benar atau mesti begini, mesti begitu, tapi kembali ke tujuannya. Kalau teman-teman ingin menanam tanaman dan ingin menghasilkan tanamannya yang besar, cepat besar ya, pakailah polybag yang ukurannya lebih besar. Kalau tujuannya ingin mendapatkan tanaman yang kecil, imut, rimbun, ya teman-teman bisa menggunakan yang kecil tadi. Karena yang kecil tadi pun juga bisa berbuah seperti ini contohnya. Cuma kalau ini buat saya, karena saya orang yang gak telaten, ini butuh perawatannya ekstra banget ya teman-teman. Karena untuk menghambat pertumbuhan akar, kita bisa mengakali dengan melakukan pemotongan di daun-daunnya itu. Jadi nanti tanaman itu tidak konsentrasi untuk numbuhin akar, tapi dia numbuhin daunnya. Ini seperti teman-teman lihat, ini tadinya rimbun banget, tapi karena saya orangnya teledor, saya cuekin aja, akhirnya jadi begitu. Dan juga karena dia ini tempatnya kecil, tentunya dia butuh perawatan yang seimbang antara pemberian airnya juga. Karena kalau kebanyakan pemberian air, dia juga bisa berantakan. Tapi kalau kekurangan, efeknya akan lebih parah daripada yang menggunakan polybag yang lebih besar atau pot yang lebih besar. Ini adalah contohnya ya teman-teman. Kalau tanaman itu akarnya udah sesek karena kesempitan, dia akan menggulung kemana-mana gitu ya. Nah ini karena tujuannya saya ingin dia tumbuh besar dan saya nggak mau repot-repot banget, makanya saya pindahkan ke tempat yang lebih besar. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini dan semoga bagi teman-teman yang baru mencoba untuk bercocok tanam bisa mendapatkan masukan mengenai penggunaan polybag mana yang lebih cocok dan sesuai dengan tujuan teman-teman. Dan semoga juga yang sudah lama bercocok tanam bisa mendapatkan satu atau dua hal dari apa yang saya share. Dan bila teman-teman menganggap video ini berguna, bisa mendukung video ini dengan like-nya. Dan juga yang baru datang bisa mendukung channel ini dengan subscribe-nya dan juga share di sosial media lainnya. Dengan begitu juga bisa membantu teman-teman lainnya yang mencari info yang serupa. Jangan lupa untuk terus tetap pantau channel ini, karena saya juga akan tetap membuat video-video mengenai bercocok tanam, baik dari tanaman dan juga pemupukan, dan juga tips-tips yang mungkin bisa berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.